Qala alaihi salatu wassalamu syaribul khamri mal'unun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum khamar itu dilaknat. Artinya dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dilaknat. Ya, jadi makanya kita mohon perlindungan ya dari Allah, jangan sampai dilaknat. Sebab manusia kita semuanya sangat butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dilaknat oleh Allah. Artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu penyebab ya manusia makhluk Allah dilaknat itu adalah minum khamar. Nah, makanya minum khamar ini jangan sampai ya kita lakukan. Ya, kalau yang udah terlanjur bagaimana? Taubat. Sebab Allah akan menerima taubatnya hambanya. Jadi apapun dosa yang pernah kita lakukan, termasuk kalau dulu pernah minum khamar, nah sekarang kita taubat, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat-taubat manusia hamba-hambanya. Sebab salah satu penyebab atau perbuatan yang bisa kita ini dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah, dilaknat, yaitu minum khamar. Nah, ini di dalam hadis Nabi dibilang begitu, syaribul khamri mal'unun. Ya, jadi peminum khamar itu dilaknat. Li'annaha, karena khamar itu haramun, diharamkan fi kulli dinin, pada setiap agama. Fa inna hifzul aqli minal mubiqati huwal ladzi tafaqa ahlul milali ala wujubi hifzihi. Karena menjaga akal itu dari kerusakan-kerusakan merupakan salah satu yang disepakati oleh para pemuka agama dan wajib dijaga dan dipelihara. Jadi sepakat para pakar agama dari agama manapun juga, ya baik agama samawi maupun agama ardi, itu bersepakat bahwa menjaga akal manusia hukumnya wajib, jangan sampai dirusak. Itu sepakat. Makanya semua agama mengakui bahwa merusak akal ya manusia itu nggak boleh. Ya, baik agama samawi maupun agama ardi. Jadi kalau agama samawi itu artinya agama yang memang Allah yang turunkan. Ya, kalau agama ardi, agama yang memang buatan manusia. Ya, itu begitu. Semua agama ahlil milal, nah itu pasti menyatakan bahwa merusak akal itu hukumnya nggak boleh. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaribul khamri ka'abidil lati wal uzza. Bermula orang yang minum khamar disamakan seperti menyembah Lata dan Uzza. Ai inistahalla dzalika, jika memang dia membolehkan itu, menghalalkan itu. Jadi kalau dia menghalalkan, khamar kan haram. Ya udah jelas nasnya qat'i di dalam Al-Qur'an maupun nanti dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, sekarang ada yang berani menghalalkannya, membolehkannya, maka itu dia disamakan seperti abidil lati wal uzza, ya seperti penyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu satu ya berhala yang sangat besar, yang dulu sangat dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah di kota Mekah. Ya, jadi dulu orang-orang jahiliyah itu bapak saudara punya ya sembahan-sembahan yang disebut dengan ya sonam, berhala. Nah, berhala tersebut banyak macam-macamnya, dan itu kalau lihat sejarahnya banyak yang diletakkan di dinding Ka'bah. Ya, jadi banyak yang diletakkan di dinding Ka'bah saat itu. Ya, jadi mereka sembah-sembah. Nah, di antara ya berhala yang paling besar dan paling mulia itu dua, itu Lata dan Uzza. Tuh, Lata dan Uzza. Nah, makanya kata Nabi, syaribul khamri ka'abidil lati wal uzza. Artinya jika memang dia menghalalkan tuh khamar,
Makanya kalau sesuatu yang sudah diharamkan secara qat'i, nasnya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, dan termasuk kalau kita belajar ilmu ya fikih itu ulima minad dini bid-darurah. Tuh kalau kita baca-baca kitab Fathul Mu'in, kitab-kitab yang seperti itu, nanti itu artinya udah ulima minad dini bid-darurah. Memang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya misalnya khamar udah haram, nggak bisa ditawar-tawar. Daging babi haram, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah sekarang ada yang menghalalkan, maka hukumnya dia itu kufur, murtad. Nah kalau di sini dibilang sama seperti penyembah Lata dan Uzza, seperti itu. Zalika, yang demikian itu, au huwa zajrun wa tanfirun, atau itu merupakan salah satu bentuk larangan dan pelarian. Rawahul Haris bin Abi Usamah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Haris bin Abi Usamah an ibni Umar bin Al-As an ibni Amr bin Al-As, dari ya Ibnu Amr bin As. Jadi ada Umar, ada Amr. Kalau Umar bin Khattab, kalau Amr bin As. Bedanya tuh penulisannya aja Bapak ya Ibu. Kalau Umar tulisannya ain mim amr. Kalau Amr ain mim ro sama apa? Waw. Jadi wawunya ada tuh abis ro. Ya, kalau ada abis ro-nya waw bacanya Amr. Kalau enggak ada wawunya bacanya apa? Umar. Jadi bedanya begitu. Anaknya sama namanya Abdullah. Umar punya anak namanya Abdullah. Amr punya anak namanya Abdullah. Terkenal dengan kunyahnya Ibnu Umar, Ibnu Amr. Nah, jadi Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Umar dan Amr ya sama-sama sahabat Nabi. Umar bin Khattab sahabat Nabi. Amr bin As sahabat Nabi. Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Abdullah bin Amr juga sahabat Nabi. Cuma tingkatannya, kalau Umar sama Amr udah senior, kalau Abdullah juniornya. Sebab anaknya Umar sama anaknya Amr dia lebih bawahan. Tapi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar maupun sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya, karena memang beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walata, bermula Lata, huwa sonamu sakipin, yaitu berhala yang memang dari kalangan Bani Sakipah. Wal Uzza hiya syajaratun li Ghassan. Sementara kalau Uzza itu nama pohon bagi kabilah Ghassan. Wahuma, dua-duanya a'zamu asnabil kufari, merupakan berhala terbesar di kalangan orang kafir. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Siapa yang minum khamar maka sungguh dia telah kufur, karena kufurnya dengan apa yang telah Allah turunkan atas para nabinya. Sebab Allah sudah turunkan ya kepada para nabinya apa? Kitab-kitab. Di antaranya ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Nah di dalam kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada para nabinya menjelaskan bahwa khamar itu hukumnya apa? Haram. Wa man sallama ala syaribil khamri, dan siapa yang mengucapkan salam kepada peminum khamar, au sopahahu, atau bermusopahah kepada syaribul khamar, ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan, maka Allah akan gugurkan amalnya selama 40 tahun. Wa fiz zawajiri, dan di dalam kitab Az-Zawajir, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujalisu syurrabal khamri, jangan kamu duduk bergaul. Mujalasa di sini artinya bergaul. Jangan kamu duduk, jangan kamu bergaul kepada orang-orang peminum khamar. Wala ta'udu mardahum, jangan kamu jenguk
apabila mereka sakit. Wala tashhadu janaizahum, jangan kamu datang yaitu takziah terhadap jenazah mereka manakala mereka mati. Wa inna syaribal khamri, dan sesungguhnya orang yang minum khamar yaji'u yaumal kiamati, nanti dia akan datang pada hari kiamat muswaddan wajhuhu, dalam keadaan hitam mukanya, mudlagon lisanuhu, terjulur lidahnya, ala sodrihi, di atas dadanya, yasilu lu'abuhu yukziruhu kullu man ro'ahu, maka itu air liurnya akan keluar mengalir dan bisa menjijikkan ya terhadap setiap orang yang melihatnya. Itu begitu ya. Jadi kondisi orang-orang yang peminum khamar yang sampai meninggal dunia enggak taubat, dia lupa atau dia enggak keburu taubat, nah maka kata Nabi nanti ya di hari kiamat mukanya hitam, kemudian lidahnya menjulur sampai dadanya. Jadi lidahnya panjang keluar menjulur namanya sampai ke dadanya. Bahkan air liurnya itu ya dijijikkan, nggak mau orang melihatnya karena mengganggu bau ya, sehingga orang merasa terganggu dengan melihat air liurnya. Ini nauzubillah min zalik. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, wa innama nuhiya, hanya saja dilarang, an iyadatihim, yaitu menjenguk mereka manakala sakit, wassalami alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka, li anna syaribal khamri, karena peminum khamar fasikun mal'unun, dia termasuk fasik dan dilaknat. Qad la'anahullahu wa rasuluhu, sungguh Allah sudah melaknatnya dan Rasulnya pun melaknatnya. Jadi syaribul khamri itu termasuk orang fasik. Kalau orang fasik kagak boleh jadi saksi. Ya, misalnya kalau pernikahan tuh, ya nanti kalau disaksikan, siapa saksinya? A, ternyata A syaribul khamri, peminum khamar. Ya, dia belum sempat taubat. Nah, itu enggak sah karena termasuk fasik. Ya, sebab di dalam hadis ya itu syarat orang yang menjadi saksi mestinya harus adil. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Begitu kata Rasulullah. Jadi tidak sah nikah seseorang kecuali kalau ada walinya dan kalau ada dua orang saksi. Nah, kalau saksi mesti ada sifatnya, dua orang saksi laki-laki adil. Kalau wali yang penting orang tuanya udah, atau yang memang masuk dalam kategori wali, nanti ada urutan-urutannya. Ya, kalau orang tuanya nggak ada, nanti siapa yang berhak menjadi wali kita udah baca tuh di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, itu. Tapi kalau saksi enggak sembarangan. Saksi itu mesti dua orang, kemudian laki-laki, dan syaratnya harus adil. Lawan daripada adil itu fasik. Jadi orang fasik itu kagak boleh jadi saksi. Nah, di antara orang yang sudah jelas-jelas disebut fasik sama Nabi, syaribul khamr. Nah, ini hadisnya. Kata Imam Nawawi, ya peminum khamar itu fasik, dilaknat baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inishtaraha, kalau seandainya dia membeli khamar au asaroh atau memerasnya sendiri, kana mal'unan marrataini, maka dilaknatnya dua kali. Wa in saqaha li ghairi, kalau dia memberikan minum khamar itu kepada yang lainnya, kana mal'unan salasa marratin, maka dia termasuk dilaknat tiga kali. Falidzalika, maka karena itulah nuhiya, dilarang, an iyadatihi, menjenguknya, wassalami alaihi, mengucapkan salam kepadanya, illa ayyatuba, kecuali kalau dia sudah bertaubat. Kalau orang taubat, insya Allah dah. Ya, itu kata Nabi, ya atta ibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Itu hadis. Atta ibu, orang yang bertaubat, minaz zanbi, dari dosa, kaman la zanbalah, sama seperti orang itu kagak punya dosa. Itu enaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad begitu. Ya, pokoknya kita taubat aja. Ya, dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan,
itu kalau kita udah tobat insya Allah akan diterima ya sama Allah, kecuali orang yang tobat. Fa in taba, kalau dia tobat, taballahu alaihi, maka Allah terima taubat orang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi mri'in abada. Artinya khamar dan iman tidak bisa kumpul dalam satu hati seseorang selama-lamanya. Jadi iman sama khamar itu kagak bisa kumpul dalam hati seseorang. Makanya orang kalau lagi minum, lagi mabok, minum khamar, itu imannya diangkat, dicabut sama Allah. Enggak mungkin dia beriman dan saat itu dia minum khamar. Karena ini hadisnya. Ya, jadi kata Nabi enggak mungkin tuh khamar sama iman bisa kumpul dalam hati seseorang. Ya, jadi kalau ada orang bilang itu dia orangnya beriman kok minum, nah pada saat dia minum itu imannya lagi diangkat, dicabut sama Allah. Nah makanya kalau ada orang mati dalam kondisi posisi overdosis, nah dikhawatirkan dia lagi nggak punya iman. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau ada orang mati overdosis, bapak, ibu, saudara, para anak muda, para remaja, dikhawatirkannya tuh imannya lagi dicabut, lagi keluar. Sebab memang ya enggak mungkin iman berkumpul dengan khamar tadi. Ya, itu kan kadang-kadang ada berita meninggalnya karena overdosis. Kenapa dia meninggal overdosis? Karena mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan. Ya, seperti narkoba. Ini narkoba masuk ya khamar, karena itu bisa menghilangkan kesadaran ya akalnya. Termasuk narkoba. Bentuknya apa aja, mopel anjing, mopel apa, masuk semuanya. Ya, nah begitu. Jadi ketika dia mati overdosis sebabnya, nah dikhawatirkan imannya sedang dicabut. Nah kalau imannya lagi dicabut kan berarti dia nggak bawa iman. Nah begitu. Cuma para ulama itu nanti ya di kalangan-kalangan ulama fikih membolehkan kalau ada orang overdosis kemudian dia meninggal dunia gimana? Apakah perlu disolatin atau enggak? Kan begitu masalahnya. Nah kata ulama-ulama kita lihat ya zohirnya. Zohirnya apa dia? Islam. Ya karena zohirnya Islam udah sholatin, urusin sama seperti pengurusan jenazah orang Islam. Walaupun memang di dalam hadis ketika orang yang melakukan perbuatan tadi tuh imannya lagi dicabut, diangkat. Cuma kita enggak ngelihat dari ya dalamnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zohirnya aja. Oh, dia orang Islam. Nah, kalau orang Islam tetap kita urusin, biarin mandiin, bungkus, kapani, sholatin. Ya walaupun satu orang ya yang nyolatin kan tetap namanya disolatin. Ya mau satu orang mau dua orang kan cukup. Sebab kan sholat jenazah itu walaupun satu orang udah cukup. Ya cukup begitu. Kayak kemarin COVID. Ya ketika orang meninggal dalam kondisi COVID kan tetap disolatin. Wajib disolatin. Walaupun yang nyolatinnya seorang. Ya misalnya petugas COVID yang sudah diberikan amanah untuk melaksanakan sholat jenazah. Itu silahkan. Ya, jadi tetap udah dijalankan. Kalau enggak, dosa kita semuanya ntar. Nah, makanya ada yang nyolatin. Cuma kadang-kadang lucu juga. Ya, sampai-sampai kita dapat tuh dikirimkan video. Ya, ada orang meninggal yang nyolatin mungkin karena enggak ahlinya. Kemudian disolatin, sholat jenazah ada rukunya. Ya, saya sempat dikasih tuh videonya. Ya, dikasih. Ya lagi mau dikuburkan, mereka pakaiannya juga pakaian khusus yang nyolatin. Ada yang ruku, imamnya lagi ruku. Ya bagus, makmumnya kagak ruku lagi. Ya, nah ketika ditanya emang kenapa ini? Ya jenazah, sholat jenazah selama saya belajar katanya nggak ada rukunya. Nih membela sebab orang ini yang mati banyak dosanya katanya. Tuh, karena banyak dosanya jadi ada rukunya. Begitu. Nah, ketika dia kembali lagi, dia udah belajar, diajarin mungkin setelah kejadian begitu. Nah, besok-besoknya dinyolatin gak pakai ruku, ditanya, kenapa sekarang gak pakai ruku? Yang disolatin udah kagak ada dosanya katanya.
Tuh begitu. Padahal mah itu memang salah. Ya, jadi yang namanya sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan syaribul khamri, kalau dia meninggal overdosis, nah tetaplah kewajiban karena kita ngelihat zohirnya. Nah terkait tentang batinnya itu urusan dengan Allah. Iman tuh urusan dengan Allah. Karena kita lihat zohirnya di Muslim. Cuma kebetulan ya dia termasuk yang tergoda bujukan setan sehingga sampai dia meninggal ya dia matinya itu karena overdosis. Ya, nah ini. Jadi kalau seandainya ya dia taubat, maka taubatnya ya Allah akan terima. Namun kata Rasulullah, khamr dan iman itu tidak bisa kumpul dalam satu hati seseorang abada. Pakai abada lagi kata Nabi itu, selama-lamanya. Wa fi hadis Tabarani, dan di dalam hadis Imam At-Tabarani an Abi Hurairah, yang ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, man syariba khamran, siapa yang minum khamar, ay aliman muhtaron, dia minum dalam posisi dia tahu ini khamar, dia tahu. Muhtaron dalam posisi dia bebas, nggak ada paksaan. Begitu. Kan ada orang dipaksa atau dikagak tahu, dipikir ini Coca-Cola kali diminum aja. Dipikir ini Sprite diminum aja. Ternyata ini khamar, itu namanya jahil. Nah, kalau jahil nggak ada hukumnya. Ya gue kagak tahu bagaimana, nggak ada hukumnya. Atau dia itu mukroh. Arti mukroh itu dipaksa. Dipaksa. Kalau seandainya kamu nggak minum, ya akan diancam dengan berbagai macam ya yang menyakitkan. Nah, itu namanya ya mukroh. Tapi ini maksudnya aliman muhtaron. Siapa yang minum khamar, kata Imam Nawawi, itu dalam posisi dia tahu itu khamar, kemudian dalam posisi bebas, dia nggak ada paksaan. Kharaja nurul imani min jaufihi, maka kata Rasulullah cahaya iman akan keluar dari mulutnya. Tuh, nurul imannya akan keluar, Bapak Saudara. Ya, jadi nurul iman, cahaya imannya akan keluar dari mulutnya. Ai artinya fa in taba, kalau ditaubat ada ilahi, dikembali lagi. Jadi kalau ditaubat itu nurul imannya kembali lagi. Tapi kalau dia nggak taubat sampai dia mati tuh, ya apalagi yang tadi saya katakan dalam posisi overdosis dia minum dia meninggal, itu nurul imannya lagi nggak ada, sebab keluar dari mulutnya. Wa anil Fudail bin Iyadin, kemudian riwayat daripada Imam Fudail bin Iyad, seorang tokoh sufi namanya Fudail bin Iyad. Kalau kita baca kitab-kitab sufi nanti banyak cerita terkait dengan Fudail bin Iyad. Annahu hadara, sesungguhnya Imam Fudail bin Iyad hadara inda tilmizin lahu hadarahul mautu, dia datang di sisi muridnya yang muridnya saat itu lagi ya sakratul maut. Hadarul maut itu artinya kematian mau datang. Orang udah mau sakratul maut namanya. Ya, itu namanya hadarul maut. Faja'ala yulkinuhu syahadata, maka ia mulai membimbing membaca syahadah. Tuh, makanya sampai sekarang orang kalau udah mau sakratul maut dibimbing baca ya 2 kalimat syahadat. Ya, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau itu agak berat, minimal ya udah la ilaha illallah. Syahadat kan ada 2, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Nah, kalau kita nggak mampu, khawatir, ya udah syahadat tauhid aja, la ilaha illallah. Kalau seandainya memang susah juga, minimal Allah, Allah, Allah. Nah begitu. Sebab apa? Ibu, yang namanya orang mau meninggal dunia tidak semudah yang kita perkirakan. Membaca 2 kalimat syahadat, membaca syahadat itu susah. Tergantung bagaimana kebiasaannya. Ya, makanya kita di sinilah disuruh rajin-rajin baca ya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Salah satu tujuannya supaya nanti di akhir umur kita bisa baca tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena biasanya nih, waktu saya lagi ngaji sama muallim Syafi'i Hazami, beliau bilang kita kan bagaimana kebiasaan kita. Nah nanti akhir umur kita tergantung kebiasaan kita. Tuh begitu. Tuh muallim Syafi'i Hazami bilang begitu.
Ya, jadi kalau orang biasa baca kalimat tauhid, ya mudah-mudahan pada saat akhir umurnya juga baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau orang suka bilang buset, buset, buset mulu, dikit-dikit buset, dikit-dikit buset, lah enggak mustahil akhir umurnya buset, mati. Nauzubillah min zalik. Begitu kata Muallim Syafi'i Adzali. Nah, makanya kita disuruh membiasakan kalimat-kalimat thayyibah selalu kita sebut. Sebut kalimat thayyibah. Ya, jangan menyebut kalimat-kalimat yang enggak bagus. Nah, ini ya Imam Fudail bin Iyad ya ngajarin tuh muridnya ya syahada, tapi walisanuhu la yantiku biha, sementara muridnya enggak bisa mengucapkannya. Pakarraraha alaihi, maka diulang-ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Udah berkali-kali tetap enggak bisa. Sampai-sampai nih ya seorang guru ngelihat murid seperti itu sedih. Ya, sedih sekali. Aku luha, saya ucapkannya la ilaha illallah. Tuh Fudail bin Iyad udah ngajarin wa ana bariun minha, tapi udah berulang-ulang nggak bisa juga, saya lepas dah ya dari kalimat tersebut. Summa mata, kemudian ya muridnya meninggal dunia tanpa bisa membaca syahadah yang udah dibimbing oleh tuan gurunya Imam Fudail bin Iyad. Summa mata fakharajal Fudail, maka Fudail keluar dah ya dari kamarnya atau dari rumahnya karena dilihat ya Allah ternyata dia nggak bisa sampai dia meninggal dunia. Rasa sedih yang sangat mendalam ya di hati seorang guru melihat muridnya seperti itu. Ya, jadi fakharajal Fudail min indihi, maka Imam Fudail bin Iyad keluar dari sisinya. Wa huwa yabki, sambil menangis. Nangis. Yang namanya guru, Masya Allah begitu sayang sama muridnya. Jadi ketika muridnya melihat kondisi seperti itu, dia menangis. Summa ra'ahu ba'da muddatin fi manamihi, kemudian dia bermimpi setelah lama ya dari kematian muridnya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad bermimpi dalam tidurnya. Dilihat tuh bagaimana muridnya yang dulu ketika meninggal dunia enggak bisa membaca kalimat syahadah, kalimat tauhid. Diimpiin, dilihat tuh sama gurunya Fudail bin Iyad, wahwa muridnya itu yushabu bihi finnar, sedang diseret ke dalam api neraka. Faqala lahu, lalu ia bilang, Imam Fudail berkata kepada muridnya, ya miskinu, wahai orang yang penuh kasih sayang, miskin. Ya, miskin itu artinya yang kagak punya apa-apa, nggak punya amal ibadah di akhirat. Bima nazakta min kal ma'rifah, kenapa kamu cabut makrifah kamu kepada Allah? Kenapa sih selama ini kan kamu belajar udah makrifah dengan Allah, ya kok kenapa kamu bisa cabut makrifah itu? Faqala, lalu muridnya menjawab, ya ustaz, wahai guru, kana bi illatun, saya dulu pernah sakit. Fa'ataitu ba'dal atibai, lalu saya datang yaitu kepada sebagian tabib. Ya, atiba itu artinya tabib. Ya, jadi saya datang ke tabib. Faqala li, lalu tabib itu berkata kepada saya. Itu tabib itu artinya ngobatin penyakit. Kalau sekarang namanya dokter. Ya. Tashrabu fi kulli sanatin qadhan minal khamri. Jadi ada anjuran dari tabib, kamu ini kalau pengen sembuh setiap tahunnya jangan lupa minum segelas daripada khamar. Tuh, karena memang penyakitnya menahun. Kalau kamu nggak minum nanti datang lagi, kumat lagi nih penyakit. Ya, jadi udah kamu minum aja setahun sekali minumnya. Bukan setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap tahun. Setiap tahun minum segelas khamar, setiap tahun minum segelas khamar. Kata tabib, kalau kamu kagak minum nanti penyakit kamu kembali kambuh lagi, kumat lagi. Ini murid cerita sama gurunya begitu. Wa illam taf'al, kata dokter, kata tabib, kalau kamu tidak melakukannya minum khamar setiap tahun,
tabqa bika illatuka, maka nanti penyakit kamu kambuh lagi. Fakuntu ashrabuha, maka adalah saya meminumnya fi kulli sanatin, pada setiap tahun, li ajli tadawi, karena tujuannya buat berobat. Tuh akhirnya nih murid tiap tahun minum. Ya, tiap tahun minum karena tujuannya pengen berobat. Kalau dia kagak minum kambuh lagi penyakitnya. Kalau enggak minum kambuh lagi penyakitnya. Makanya dia minum. Ya, fahadza haluman syaribaha litadawi, maka ini kondisi orang yang minum khamar untuk obat, dan itu pun setahun sekali minumnya. Pakai pahalu man yasrabuha li ghairi zalika, maka bagaimana kondisi orang yang minum khamar tanpa tujuan untuk obat. Tuh, itu untuk obat Bapak Ibu Saudara. Makanya pada hari kemarin saya bilang, enggak ada alasan, enggak boleh kita minum khamar. Walaupun alasan buat berobat, itu tetap tidak dibolehkan. Kalau obat-obat yang lain yang najis, yang kagak boleh, itu kadang-kadang liddarurah jadi dibolehkan. Karena untuk obat. Itu dibahas tuh di dalam kitab-kitab. Ya, ini nggak boleh, ini najis. Tapi kalau memang orang ini bisa sembuhnya hanya dengan obatnya itu, nggak ada lagi. Ya udah berobat kemana aja, tapi harus diobatin pakai ini najis hukumnya, ini nggak boleh. Nah itu masih dibolehkan. Tapi kalau khamr itu tetap nggak boleh, walaupun untuk alasan berobat, nggak ada lagi obat yang lain kecuali hanya khamr. Nah itu tetap tidak dibolehkan. Nah ini ternyata murid daripada Imam Fudail bin Iyad melakukan hal itu. Jadi kesalahannya cuma itu doang. Jadi makrifahnya kepada Allah dicabut. Sehingga pada saat mau sakratul maut, dia susah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah karena memang hati seorang guru dengan murid begitu kuat, sampai-sampai itu Imam Fudail bin Iyad bermimpikan muridnya, dilihat muridnya lagi diseret ke api neraka. Ketika ditanya apa penyebabnya, ternyata dia punya penyakit, datang ke tabib, namun tabib menyarankan untuk minum khamar walaupun cuma setahun sekali supaya penyakitnya enggak kambuh-kambuh lagi. Dilakukan oleh muridnya Imam Fudail bin Iyad, itu penyebab utamanya. Lalu kata Imam Nawawi, itu orang yang minum setahun sekali untuk berobat. Bagaimana kondisi orang yang minum bukan karena itu, bahkan mungkin bisa berulang-ulang, sehari, seminggu, sebulan, beberapa kali. Dan itu bukan untuk obat, karena untuk kesenangan dia. Nah ini lebih berat lagi. Itu komentar daripada Imam Nawawi. Nas'alullahal afiyata. Nah ini doa dari Imam Nawawi. Nas'alullahal afiyata, kita minta kepada Allah afiyah, min kulli bala'in, diselamatkan dari bala, wa mihnatin, dari segala bentuk cobaan, kazafiz zawajir, begitulah dijelaskan oleh Shahibuz Zawajir di dalam kitabnya Az-Zawajir. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, siapa yang minum khamar, hatta yuzila aqlahu, sehingga menghilangkan kesadaran daripada akalnya, ya'tihi syaitanu, maka orang itu akan didatangkan oleh setan, fi duburihi, pada duburnya, arba'ina maratan, sebanyak 40 kali. Kama ya'tir rajulu imra'atahu, sebagaimana seseorang laki-laki mendatangkan kepada perempuannya, aipi kubuliha, yaitu di dalam kubulnya seorang imra'ah, perempuan. Wa fiz zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, siapa yang minum khamar, walam yaskar, dan dia tidak mabok, a'radallahu anhu arba'ina lailatan, Allah akan berpaling kepada orang tersebut selama 40 malam. Minum khamar walaupun kagak mabok, diminum tapi nggak mabok, tetap Allah berpaling. Artinya Allah nggak mau ngelihat. A'rada itu artinya Allah berpaling kepada orang tersebut. Berapa lamanya? 40 malam. Berarti 40 malam tuh selama Allah kan tiap malam turun. Yanzilu Rabbuna, tuh kalau di dalam hadis sahih itu Bapak Saudara, setiap
malam khususnya tuh sulusul akhir Allah selalu turun. Yanzilu Rabbuna, ya Tuhan kita turun. Para ulama-ulama ya menjelaskan mentakwil yang turun itu rahmat. Ya rahmatnya Allah turun setiap di malam sepertiga akhir. Ya sulusul akhir. Tuh, jadi nanti akan melihat dengan penuh rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Nah orang tuh yang minum khamar walaupun kagak mabok, kagak dilihat. Allah berpaling sama dia tuh. Ya, yang lain diliatin sama Allah. Ya, tapi dia enggak dilihat. Nah, sampai seperti itu, masya Allah berat sekali. Ya, kan kita pengen selalu tiap malam Allah lihat kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Makanya kita ya bangun malam. Tuh untungnya Ramadan kita bisa bangun malam tuh. Makanya ada yang namanya sahur. Ya, suhur. Ya, jadi waktunya namanya waktu sahar. Wafil ashari hum yastaghfirun. Nah itu ayat Al-Qur'annya. Di dalam waktu-waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Makanya amalan yang terbaik pada waktu sahur beristighfar. Itu amalan calon-calon penghuni surga. Ya, jadi menjelang waktu sahur dia istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab nyata-nyata dalam Al-Qur'an dijelaskan begitu. Wafil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka kerjaannya apa? Beristighfar. Jam 3. Tuh, kita alhamdulillah selama Ramadan ini nih jam 3 udah pada bangun. Kalau bukan Ramadan wallahu a'lam kita nggak tahu. Mungkin ada yang udah bangun, ada yang belum. Tapi kalau Ramadan yakin bener dah. Ibu, bapak, anak-anak kita semuanya udah pada bangun. Nah itu salah satu ciri calon penghuni surga, amalannya yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu-waktu sahar. Jam 3, jam setengah 4, jam 4 itu waktu sahur. Ya, nah kita beristighfar tuh. Mau berapa kali terserah dah. Yang penting amalin tuh. Istighfar Bapak Saudara. Ya itu amalan calon-calon penghuni surga. Jangan dilupakan. Itu amalan yang terbaik. Jangan kita lupain udah. Ya, makanya kita sholat taubat Pak. Sholat taubat. Nah kalau kita sholat taubat kita baca istighfar. Ya, taubat itu kan artinya kita mohon ampun. Ada sholatnya namanya sholat taubat. 2 rakaat usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Silahkan amalin Bapak Ibu Saudara. Setiap bangun nih ntar jam 3. Ya sebelum ibu-ibu masak misalnya. Ya sebelum bapak-bapak ya ngamalin yang lain-lain. Sholat taubat dulu, sholat taubat. Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah silahkan dah. Nanti kita baca ya istighfar. Istighfar itu amalan yang paling bagus. Ya seperti itu. Nah di malam hari waktu ya sahur tadi itu yanzilu Rabbuna, turun Tuhan kita. Artinya rahmat dan kasih sayang Allah diturunkan saat itu. Namun ya Allah berpaling kepada mereka orang yang syaribul khamr walaupun kagak sampai mabok selama 40 malam. Ya Allah 40 malam kan lama itu. Ya jangan sampai ya kita dipalingkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man syaribal khamra, siapa yang minum khamar, wasakira kemudian wasakara kemudian dia mabok, lam yakbalillahu minhu syarfan wala adlan, maka Allah tidak akan terima salat atau amalan sunnahnya dan amalan pardunya. Syarfan ya di sini diartikan ai naflan, adlan ai pardon. Begitu kata Imam Nawawi. Ya jadi siapa yang minum khamar sampai mabok, nah itu Allah tidak akan terima amal-amal pardunya dan amal-amal sunnahnya selama arba'ina lailatan 40 malam. Fa'in mata fiha, kalau seandainya dia mati pada saat lagi mabok ya overdosis, mata ka'abidi wasanin, maka dia mati diumpamakan seperti penyembah berhala. Wa kana haqqan 'alallahi ayyaskiyahu min tinatil khabal, dan nanti Allah akan memberikan minum kepada orang yang mabok kemudian mati, dikasih minum namanya minumnya tinatil khobal. Ada minuman di akhirat mereknya tinatul khobal.
Ini minuman bahaya. Ya, tinatul khobal. Ya, kita kalau beli di supermarket nggak ada. Ya, begitu. Jadi mereknya tinatul khobal. Kila ditanya, nih sahabat nggak ngerti itu minuman mereknya tinatul khobal apa ya Rasulullah. Lalu Rasul jawab, ya ketika ditanya, ya Rasulullah wa ma tinatul khobal, apa yang dimaksud dengan minuman tinatul khobal? Qala, kata Rasulullah, usaratu ahlin nari al-qaihu wad-dam, itu peresan-peresan ya penduduk-penduduk neraka, nanahnya dan darahnya. Itu nanahnya ya, darahnya ya dikumpulkan dalam satu botol, kemudian buat ya minuman mereka orang yang matinya overdosis. Ya, itu seperti itu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul khamra wasyaribaha wasakiyaha. Allah akan melaknat kepada khamrnya dilaknat, peminumnya dan yang memberikannya. Ailil ghairi, kepada orang lain. Tuh. Jadi ya Allah udah laknat tuh, yang minum dilaknat, yang ngasih ya kita nyiapin doang gitu. Ya ngasih gelas, ngasih botol, nuangin, ngasih dah buat orang lain minum, sama juga dilaknat. Jadi jangan sampai ya kita membantu begitu. Makanya dalam ya ayat Al-Qur'an dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jelas. Bertolong-tolonglah, kerjasamalah dalam masalah kebaikan dan takwa. Kalau masalah kebaikan tolong menolong, itu insya Allah kita dapat pahala. Tuh sampai-sampai itu sholat jamaah Pak. Ada orang atau teman kita belum sholat jamaah, ya kemudian kita udah sholat, kita bantu, ente belum sholat jamaah, ayo saya bantu, saya jadi imam, ente sholat, tuh masih boleh, gitu, supaya dia dapat pahala jamaah. Sampai begitu Bapak Saudara. Makanya saya ya anjur ini Bapak Saudara, selama Ramadan coba yuk kita buat program bisa sholat jamaah, ya. Pertama belajarnya di bulan Ramadan dulu. 5 waktu itu kalau bisa kita sholat jamaah. Ya, kita sholat jamaah. Bismillah, saya mau belajar selama bulan Ramadan. Ya, saya akan melaksanakan sholat berjamaah. Tuh begitu. Kalau guru saya dulu ngajarin, kalau bisa jamaah itu yang jamaah jumlahnya nggak boleh di bawah 40 orang. Tuh harus ada 40 orang. Ya, ini kita selama Ramadan mudah-mudahan 40 orang terus. Ya, jadi kita amalin tuh. Jangan sampai kurang dari 40 orang. Kalau masing-masing istiqomah, konsekuen, saya mau belajar sholat jamaah dari mulain ya hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau semuanya punya keinginan begitu, pasti di masjid, di musola lebih dari 40 orang. Mau zohor kah, mau asar kah, mau maghrib, mau isya, mau subuh, lebih dari 40 orang. Beruntung semuanya, ini ta'awanu alal birri wat taqwa. Ya, belajar dulu dah dari bulan Ramadan. Nanti kalau udah dari bulan Ramadan, insya Allah ya di bulan-bulan yang lain nanti baru proses. Tapi di Ramadan ini kita buat satu program sholat berjamaah. Masya Allah Bapak Saudara. Ya, ini kalau kita bisa beruntung, kita beruntung. Ya, seperti itu. Ayo sholat. Ustaz, saya kemarin belum. Ya, hari ini mulai, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terlambat 1 hari. Ya, daripada nggak sama sekali. Ya, dari mulai hari Senin. Ya, zuhur udah niatin. Saya mau sholat jamaah terus asar. Ya, pokoknya 5 menit sebelum waktu kita udah siap. Nah, begitu. Kita pesan sama bini kita. Ya, mah, kalau nanti saya tidur 5 menit sebelum waktu tolong bangunin. Nah begitu, sebab nanti kadang-kadang kita lupa, apalagi asar nih sering kelupaan. Ya kadang-kadang kita tidur jam 2, sedang capeknya emang, ya Allah capek, jam 2, yang enak bangun jam 4 ya. Nah kalau udah kita pesen sama bini kita, mudah-mudahan tadi bangunin.
Ya, bangun. 5 menit lagi waktu asar. Jangan marah. Ya, gue lagi tidur, lu bangunin. Kan udah dipesen. Nah, begitu. Cobalah kita belajar. Yang begini-begini dulu nih kita belajar nih. Ya, yang begini-begini dulu belajar. Ya, saya dulu dapat ijazah dari guru saya begitu. Ya, 41 hari suruh sholat berjamaah. Ya, tapi syaratnya jamaahnya harus ada lebih 40 orang. Enggak boleh kurang dari 40. Kalau kurang dari 40 ulang lagi dari mulain awal lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lagi Ramadan, momennya enak kalau Ramadan. Namanya tahap lagi belajar. Nah, nanti kalau udah Ramadan udah siap, mudah-mudahan terus. Kadang-kadang kalau kita mau buat 41 hari ya dari ya mulain Ramadan itu kita nanti kadang-kadang batalnya di Lebaran. Tuh, kalau Lebaran udah repot dan kita tinggal 10 hari lagi atau tinggal 11 hari lagi, ya kita kadang-kadang pergi kemana-mana lupa, udah waktunya zuhur, waktunya asar, tapi kita lupa berjamaah. Nah, emang berat, ya ngamalin 41 hari berjamaah, ya kemudian jumlahnya tidak boleh kurang dari 40 orang. Ayo cobalah kita belajar. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Nah, seperti itu. Ya, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita disuruh saling tolong menolong dalam masalah kebaikan dan takwa. Jadi kalau kaitannya dengan kebaikan, ayo saling bantu membantu tolong menolong. Kaitannya dengan takwa, saling bantu membantu tolong menolong. Tapi Allah sampaikan lagi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kita saling bantu membantu dalam perbuatan maksiat dan dosa. Gak boleh. Termasuk ngasih minuman homer, ngelayanin doang tuh, ngelayanin. Itu namanya kita membantu orang berbuat dosa. Gak boleh. Ya, ini hadisnya. Bahkan Imam Nawawi jelaskan, yang ngasih airnya, ngasih gelasnya, nuangin, itu tetap sama, dilaknat juga. Ya, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan tuh, ya, jangan sampai kita membantu perbuatan dosa dan maksiat apa aja bentuknya. Cuma kebetulan ini kita lagi bab khomar. Ya, jadi membantu orang, memberikan air, ya, gelas, nuangin khomar buat orang lain yang minum, itu nggak boleh. Jualnya bagaimana? Sama. Ustaz, saya kagak minum, cuma jual doang. Sama juga. Kita makan dari harga barang-barang yang diharamkan nggak boleh. Jual khomar nggak boleh. Ya, kita nggak minum, cuma jualin doang. Ya, nah itu tetap nggak boleh. Ada hadisnya masalahnya. Ya, ini tidak dibolehkan. Wa ba'i'aha wa mubta'aha. Nah ini penjualnya, pembelinya. Mushtariha itu mubta'aha, ya ditafsirkan sama Imam Nawawi ay mushtariha, ya yang beli, yang jual dilaknat, yang beli juga dilaknat. Wa ashiraha wa mu'tasiraha, yang memeresnya, yang memerintahkan untuk meresnya bosnya tuh. Ya, kalau sekarang kan udah mungkin pabrik, ya itu pabriknya, termasuk ya yang menyuruh berarti bosnya, ya itu disama ay talibah asriha, yang meminta untuk memerasnya, berarti bosnya yang punya, yang memberikan satu perintah kebijaksanaan untuk ya melakukan hal itu semuanya. Sama tuh, wahamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha, yang membawanya, wal mahmulata ilaihi, dan yang dibawanya, wa akila samaniha. Akil itu isim fa'il. Ya, makanya hamzahnya dipanjangin, akila samaniha, yang makan dari harga khomar. Begitu, yang makan dari harga khomar. Khomar dijual, ya dia kagak minum sih, cuma uang hasil penjualannya dia gunakan buat kehidupan dia sehari-hari, buat beli beras, buat beli ya sembako, ya buat beli hal-hal kebutuhan hariannya. Itu namanya dimakan dari harga khomar. Sama, dilaknat juga, nggak boleh. Ini bimaddil hamzah, dipanjangin hamzahnya, akil. Kalau akala fi'il madi, kalau akilun isim fa'il namanya.
Wa khussal aklu bizikri, dan dikhususkan makan disebutkannya. Kenapa disebutkannya akilnya aja? Ya, li'anau aglabu ujuhil intifai, karena itu yang lebih umum dari segi kemanfaatannya. Ya, biasanya harganya, uangnya digunakan buat makan, itu yang lebih umum. Ya buat apa aja nggak boleh sebenarnya. Nah, itu sekarang kata Imam Nawawi, kenapa disebutkannya hanya buat makannya? Itu namanya aglabiyah. Ya, makna aglabiyah itu yang paling umum digunakan buat makan. Sama juga ya daging babi uhillat, misalnya lahmal khinzir, ya hurrimat, diharamkan. Ya, kan lahmul khinzir, dagingnya doang disebut. Jangan kita bilang, Ustaz yang haram kan daging babi, kalau tulangnya maka kagak di sop boleh. Nah, bukan begitu cara pengambilannya. Kita udah belajar usul fikih. Itu namanya min zikril ba'di wa iradatil kul. Nah, biasanya yang dimakan daging. Kalau kita motong ayam, motong sapi, motong kambing, dagingnya yang kita makan. Bukan berarti tulangnya kita nggak makan. Ya cuma yang disebut yang paling apa? Yang paling aglab, dagingnya. Nah, tapi kadang-kadang ya tulangnya kita ambil juga, kita sop. Nah, iganya diambil juga di sop. Nah, begitu. Nah, sekarang diharamkan daging babi. Di dalam Al-Quran ada kata-katanya lahmul khinzir. Bagaimana kalau tulangnya? Bagaimana kalau kulitnya? Bagaimana kalau yang lain-lain, unsur-unsur yang lainnya? Sama, haram. Tuh, begitu. Ini namanya aglabiyah. Ya, aglabiyah seperti itu. Sama juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu umumnya, bukan hanya buat laki, perempuan juga assalamualaikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, itu alaikumussyam atas kamu laki-laki, diwajibkan atas kamu laki-laki puasa. Ya bukan berarti perempuan kagak wajib. Ini namanya lafaznya aglabiyah, umum buat laki dan juga buat perempuan. Begitu ya, jadi kita harus paham seperti itu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, itu buat laki, buat perempuan, semuanya masuk. Nggak perlu kita bilang Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahunna. Ya, repot ya kalau baca doa semuanya dibawa. Ya udah ketuan jamak dibawa lagi Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahunna. Nah, itu. Jadi dia nggak kenal sigot aglabiyah namanya. Udah cukup satu aja. Bapak kalau baca doa cukup Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, di situ nama-namanya banyak, ada laki, ada perempuan, ada almarhum, ada almarhumah, masuk semuanya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud aglabu juhil intifa, sigotnya aglabiyah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Hakim, an Ibnu Umar, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa huwa hadisun sahihun. Kata Imam Nawawi, hadis ini hadis sahih. Ya, itu yang bilang la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa muta'aha wa ashiraha wa muqtasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilahi wa akila samaniha. Kata Imam Nawawi, hadisnya hadis sahih. Ya, ini yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan al-babut tasi'u wal ishrun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi